Nah, pada hari ini saya ingin mencoba mengulas, nanti kita coba dalam ranah mana optiknya. Kita mengetahui bahwa optik itu kan sebenarnya kita berbicara dengan visible ya, cahaya. Nah, dari cahaya tersebut kita mencoba melihat bahwa visible atau garis antara UV dan visible itu di rentang frekuensi sekitar 600-an lah sampai 700-an. Nah, itu adalah gelombang elektromagnetik. Kenapa di sini saya masih pakai teori medan Maxwell? Karena persamaan Maxwell ini ya, persamaan Maxwell itu seperti halnya hukum Newton. Itu melandasi semua fenomena fundamental dalam fisika. Kalau Newton itu kan persamaan gerak ya, mau momentum, mau gaya. Nah, itu kan merujuknya ke Newton. Kalau semua yang berkaitan sama elektromagnetik, kelistrikan, dan kemagnetan, ini semuanya harus tunduk kepada 4 persamaan Maxwell. Nah, menariknya, dari 4 persamaan itu, sebenarnya kontribusi yang dilakukan Maxwell itu hanya sedikit kecil, tapi dia mendasar. Dan itu merubah paradigma banyak orang. Nah, itu yang banyak kenapa disebut 4 persamaan ini jadi satu itu persamaan Maxwell. Karena dari 4 persamaan itu kita sudah mengetahui dapat diturunkan mendapatkan suatu apa? Suatu konstanta kecepatan cahaya ya. Ini pada tahun 1864, kalau Maxwell lahirnya 1831, beliau hanya berusia sampai 48 tahun. Scottish di Irlandia, Skotlandia, terus kemudian berarti kalau 3164 berarti usia beliau sekitar 32 ya. Eh, besaran fisisnya kalau Newton itu kan besaran fisisnya itu hanya apa? Massa seperti itu ya, yang bisa dilihat, yang bisa diindra secara mudah. Tapi kalau untuk elektromagnetik kita punya dua besaran penting. Pertama medan listrik E, ini sama medan magnet B. Kalau saya melihat tugas akhir anak kebumian, itu hampir sering ketemunya itu ini ya, pasti persamaan Maxwell ya. Artinya kalian persamaan Maxwell itu udah di luar kepala ya, udah kemana-mana. Jadi kemana-mana jadi lupa ditanyainnya. Ya, medan listrik E dan medan magnet. Pada umumnya kita hanya fokus di medan listrik. Kenapa? Karena medan listrik itu relatif jauh lebih besar dibandingkan medan magnet. Oke, paham sampai sini? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Pak, maaf saya ingin bertanya tentang ini, silahkan saja. Nah, ini untuk yang pertama, dikenal juga, ini kan kalau dalam, eh, apa namanya, kita mengetahui ini ya, ini perkalian dot produk dari medan listrik, ininya ada rapat muatan, kemudian ada permisivitas listrik, epsilon 0, di mana nilainya ini adalah 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Ini nilai-nilai ini di tahun itu sudah mulai ditemukan ya. Nah, ini sebenarnya dikenal juga sebagai persamaan Gauss. Jadi Maxwell itu, Gauss lebih dahulu berkarya dibandingkan Maxwell. Ya, Gauss, kalian masih ingat hukum Gauss seperti apa? Flux ya. Flux ini kan dia, nah yang apa dikatakan tadi siapa Tiara ya? Ini kan dari E-nya, vektor medan E-nya, dia harus tegak lurus, permukaan A. Jadi kalau kalian punya suatu muatan, bola lah. Nah, di sini ada suatu
Q-nya, ini kan volume kan sebenarnya ya, volume kan. Nah, tadi sininya tapi kita mainnya itu Gauss itu dia hanya permukaan. Jadi efek-efek yang muncul dari sini, fluxnya ini, itu sebenarnya adalah ini kan harus tegak lurus dari permukaan ini. Ini kan kalau permukaan ini kan area, kalau di dalam ini adalah volume. Nah, Gauss menyatakan ruang yang dilingkupinya ini, fluxnya itu adalah sebanding dengan tegak lurus dari medan. Nah, ini biasanya kemarin kalau dulu ditulisnya kan Q0 per epsilon 0 itu ya. Nah, biasanya kalau orang harus dihafal. Jangan langsung tiba-tiba seperti ini. Kalian juga harus bercerita, oh ternyata sebenarnya awal mulanya adalah dari Gauss. Gauss ini kan seperti ini. Karena Gauss itu konsepnya, beliau terkenal dengan apa? Konsep bidang lengkung. Bidang lengkung. Bahkan persamaan Gauss ini bisa diturunkan dari Coulomb. Nah, ini nanti kalian tambahkan ya di tugas kalian ya. Hukum Coulomb itu yang seperti apa? Yang kemarin itu ya F kaki itu ya. Kaki R kuadrat kalau di fisika dasar ini medan itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ininya volume yang dilingkupinya, rapat muatan. Ini saya mengikuti dari yang iya ini jadi jaraknya aja. X ini tanya vektor satuannya belum dirubah. Jadi kita dapatkan pangkat 3, ininya volume. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan seperti ini, hukum Gauss, tiba-tiba kan kalian misalnya karena sudah muatannya bola kan ini kan tadi ya, E, kemudian DA, ininya harus tegak lurus ya. Tegak lurus bidang sama dengan 0 per epsilon 0. Ini nggak apa-apa ya, listrik magnet sedikit ya. Ini medannya adalah E konstan dan konservatif. Nanti kita buktikan kenapa dia konservatif. Itu ada Q0 per epsilon 0. Kajian yang kita batasi ini misalkan bola. Ya sudah, kalau misalkan pada bola, ini Q0, ininya A-nya sudah dapat didefinisikan ya. Diferensial perubahannya hanya ada di apa? 2. Apa? Berapa kalau luas permukaan? Rumusnya? 4πr. Nah, 4πr kuadrat ya. Iya, Pak. Nah, ini kita rubah ya sudah, langsung aja berarti E 4πr kuadrat 0 per epsilon 0. Ini udah kelihatan ya? Berarti E-nya epsilon 0. R-nya ketinggalan. 4πr gitu ya? Betul? Ya. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada muncul divergensi ini? Ini sama ya, Q0. Ini kalau ini kan untuk kita nggak tahu nih apakah dia rapat muatannya berbentuk bola atau seperti apa, maka biasanya lambangnya seperti ini. Nah, kalau kalian ingat, nih, kenapa bisa seperti ini nih? Ada teorema divergensi. Ada yang udah tahu teorema divergensi? Teorema divergensi. Teorema divergensi itu dia mengatakan bahwa, kan tadi kan, bahwa volume bisa diwakili oleh apa? Permukaan. Mau sebanyak apapun di sini, di dalam sini, kalau keluar ya pasti dia melewati permukaan ini kan. Permukaannya harus tegak lurus.
Biasanya kalau untuk contoh kasus sederhana pada fisika dasar atau pada elektromagnetik dasar itu dibuatnya permukaan bola. Sehingga ini integral volume ininya R ya, radian. Ininya dV. Itu sama dengan sebanding dengan apa? Ini volume, ini. Nah, kalau ini enclosure yang dilingkupi ya, permukaan surface E dA. Kalau secara ininya lagi bisa kita tambahkan volume rapat muatan sejauh R dibagi epsilon 0. Ininya dV. Nah, karena ininya sudah ada, nah di sininya sudah ada, Maxwell menuliskan bahwa ini sebanding dengan apa? Ininya dicoret ya kan, volume, ini volume ya. Dapat. Sampai sini paham ya? Ya. Kalau pada material ininya jadinya apa? Gitu ya. Di mana D-nya bahannya itu kan dia ternyata bahannya itu bukan ruang hampa. Bahannya bisa macam-macam ketika direspon suatu medan listrik. Nah, ini ada P, polarisasi. Kemarin Pak Hari belum terlalu mendalam yang ininya. D besar itu mengungkapkan pengaruh polarisasi imbas P dalam bahan bersangkutan. Nah, ini P-nya ini sama dengan momen. Loh, kok P-nya ini momen listrik per satuan volume. Ini ketika gelombang elektromagnetik sudah mulai masuk bahan ya. Nah, ini biasanya kalau ini udah dipakai sama mereka yang ngecek gelombang elektromagnetik ditembakkan ke bahan. Di mana momen listriknya, kalau untuk isotropik, ada yang bisa bantu saya nggak apa yang dimaksud dengan isotropik? Nah, sebenarnya momen listrik ini berkaitan sama medan listriknya, tapi ada faktor ini, permisivitas udara sama faktor ini. Ini kalau yang untuk bahan isotropik. Ada yang bisa bantu saya bahan isotropik apa? Nah, ini adalah saya mengenalkan, kalian sudah mengenal suseptibilitas listrik. Ada yang baru mengenal suseptibilitas? Mungkin kalau orang instrumen belum terlalu menginikan ya. Kalau suseptibilitas itu nanti berkaitannya sama semua bahan, baik bahan yang batuan, lempengan, ya. Ini lagi-lagi dia respon terhadap medan, ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan karena seperti itu, ini dari perumusan seperti ini ya. D-nya epsilon 0, ini kita masih di satu teori medan elektromagnetik Maxwell yang pertama ya. 1 ditambah suseptibilitas 0, ini pada medan. Atau sama juga D ini didefinisikan sebagai epsilon, bukan epsilon 0 ya. Oke, sehingga ini bisa kita tuliskan nih, bahwa E itu sama dengan epsilon 0
dikali 1 tambah suseptibilitas. Oke, jelas bahwa ini tidak ada pertanyaan, saya maju ya. Saya tidak bisa melihat kolom chat, jadi kalian langsung ini aja. Karena saya sedang merekam, biar tampilannya full seperti ini aja. Harga permeativity-nya kalau misalkan ini mediumnya vakum, berarti E-nya sama dengan epsilon 0. Tapi kalau misalkan dia mediumnya bahan, berarti E dengan epsilon 0 kali 1. Nah, ini hanya respon dari apa? Gelombang elektromagnetik ya. Bisa beda-beda nilainya. Nah, ini juga biasanya dikenal sebagai apa? Kalau misalkan E per epsilon 0. Waktu fisika dasar apa? Ada yang tahu? Konstanta dielektrik. Ya. Dielektrik ini ingat tidak hanya bekerja pada fisika material bahan-bahan kecil, tapi juga batu-batuan, mau lempeng bumi, mau apapun yang ada masanya, ada beratnya, dia pasti memiliki konstanta dielektrik. Ya, sehingga rumus sederhananya lagi-lagi dituliskan ini diferensinya E, masih E bukan D, tapi ininya rapat muatan bagi epsilon bahan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ini baru satu yang Maxwell ya. Mudah-mudahan lebih lengkap pemahaman kalian. Kalau kaca sama kayu, konstanta dielektriknya besaran mana ya? Ada yang tahu nggak? Kemarin tuh ada yang nanya, Pak, kalau yang Maxwell pada bahan itu seperti apa? Nah, nanti kalian tugasnya adalah dilihat kalau yang kemarin-kemarin Pak Hari turunkan itu kan pada ruang vakum aja kan ya? Pada ruang vakum. Nah, kalian ganti bahannya apa misalkan elektromagnetik pada bahan misalkan polimer. Polimernya apa? Misalkan polimernya khusus. Nah, polimernya khusus itu kalian maksudnya saya itu cari dia ininya berapa. Kalau perlu suseptibilitasnya, masukin ke persamaan Maxwell, tulisin aja. Oh, jadi nanti bentuknya bisa berubah. Seperti itu loh maksud saya. Ya. Kalau yang kebumian bisa carinya batu. Kalian masih ingat nggak? Ada yang masih ingat untuk hukum Biot-Savart? Hukum Biot-Savart? Ada yang masih ingat hukum Biot-Savart? Hukum Biot-Savart itu bukan lagi bekerja sama E ya, tapi bekerjanya sama B, medan magnet. Nah, ini sederhananya kalau dituliskan semua yang berkaitan sama medan magnetik, ini volume, ini rapat arusnya, ini displacement-nya. Nanti kalau bagaimana penurunan lebih lanjutnya, kalian bisa uraikan secara mandiri dan saya pikir juga di listrik magnet ini harusnya sudah kalian terima ya. Nah, sehingga kalau misalkan untuk medan magnetostatis, nah disebutnya medan kan ada elektrostatis ya, medan magnetostatis. Ini kita di gelombang elektromagnetik, jadi saya berbicara tidak hanya untuk optik yang panjang gelombang yang visible, tapi juga ronsen, sinar ronsen, microwave, semuanya masih memenuhi seperti ini. Untuk medan elektromagnetik Bx di titik X berkaitan dengan rapat arus ini ya. Oh, kenapa tiba-tiba ada
perubahan medan magnet memunculkan rapat arus. Tidak ada lagi faktor-faktor B, faktor E juga tidak ada. Ya, dengan mu 0, sini mu 0, ada yang tahu mu 0 apa? Mu 0 itu pada setiap bahan beda-beda, ini dikenal sebagai permeabilitas magnetik. Kalau kalian fokus di bidang magnetik, ini maka harus mengulik-ulikin ini permeabilitas bahannya berapa. Kalau pada ruang hampa, mu 0-nya itu sama dengan berapa? 1,257 kali 10 pangkat minus 6 Tesla meter per ampere. Atau lebih singkat sebagai Henry per meter. Nah, sebenarnya ini adalah bisa disebut juga sebagai hukum Gauss, tapi untuk magnetik. Dimana kalau kalian turunkan bahwa justru ketika secara B divergen dari B, itu apa? Tidak ada, 0. Nah, inilah persamaan kedua yang teori medan magnet Maxwell. Persamaan ini menyatakan tidak adanya sumber medan B yang berupa muatan magnetis. Muatan magnetik. Dengan bantuan analisis vektor dapat diturunkan persamaan ini, persamaan dari Biot-Savart ini. Nah, jadi Maxwell itu dia memakai hukum Biot-Savart. Nah, beliau belum menggunakan ininya apa ya, kekuatannya ya, kekuatannya maksudnya kontribusinya beliau belum. Jadi ini membuktikan mana dari 4 persamaan itu yang membuktikan bahwa tidak ada muatan magnet nih seperti ini. Oke, sehingga kita bisa dapatkan, ini nanti kalian bisa uraikan bahwa divergensi cross section dari medan magnet itu sama dengan apa? Munculnya rapat arus. Iya enggak? Jadi dari sini pengaruh imbas induksi medan magnet yang berubah dengan waktu dinyatakan hukum Faraday dan Lenz. Kalian tentu ingat kalau apa namanya GGL listrik apa? E ya? Atau bisa dulu dituliskan juga elektromotif morph. Gini ya biasanya sih GGL ya. Ini sama aja kan kalau dibalik. Berlawanan arah maksudnya. GGL. Masih ingat nggak ini fisika dasar? Halo? GGL, rumus GGL. Halo, suara saya belum masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Iya. GGL gimana GGL? Masih ingat GGL? Pada surface B, ini ganti ya, ini medan magnet pada DS, masih teorema Gauss, tapi digantinya bukan listrik, tapi medan, flux ya. Sedangkan kita mengetahui bahwa EGGL itu sama dengan integral surface atau enclosure-nya dari E. Nah, ini nanti kalian apa nih? Teorema Stokes.
Nah, coba cari nanti teorema Stokes. Teorema Stokes, tambahkan di catatan kalian. Stokes. Bagaimana hubungan antara surface terhadap line, garis ini ya. Nah, ini sama dengan S dari mulai muncul tuh. Suara WA saya masuk ya? Kedengeran ya? Enggak, Kak. Oh enggak ya? Bagus lah. Ntar kan kalau di ini kan di video kan ada tlung. Jadi cari hubungan antara ini teorema Stokes bagaimana dari line integral garis permukaan gitu kan menjadi integral apa? Surface permukaan. Tapi ini kalinya harus apa? Cross seksional sehingga kita dapatkan hubungannya jika kita substitusikan persamaan ini, persamaan yang semuanya ini, saya pakai warna kuning aja. Nanti kalian bisa lanjutkan, substitusikan persamaan ini ke mana? Ke sini. Nah, ininya diganti ya, ininya diganti ke sini, masukin. Coba kalian masukin, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut persamaan medan Maxwell yang ketiga. Bahwa cross-sectional dari medan listrik itu sama dengan lawan arah dari perubahan medan magnet terhadap waktu. Nah, ini juga dikenal sebagai hukum dari ini ya, dari penurunan tadi ya, Biot-Savart. Biot-Savart itu kan dia mengukuhkan bahwa medan magnet itu dia bisa memunculkan arus. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kalau kalian mengganggu medan listrik E ya, cross sectionalnya seperti ini karena berputar ya. Kalau ada tanda ini kan berarti harusnya mengikuti aturan apa ya? Aturan cross ya. Itu sama dengan perubahan dari medan magnet yang berkebalikannya. Sejauh ini oke. Medan B dia berubah-berubah terhadap waktu. Mempunyai pengaruh terhadap rapat arus dari medan listrik yang kehilangan sifat apa? Akhirnya apa? Sifat konservatif, berarti akhirnya mempengaruhi E. Nah, E-nya itu akhirnya sudah tidak lagi konservatif. Jadi adanya medan magnet itu dapat mengubahnya sifat medan listriknya. Nah, inilah sebaliknya pengaruh E yang berubah dengan waktu dirumuskan oleh Maxwell. Nah, inilah mulai datang kontribusi dalam tanda kutip kecil Pak Maxwell. Ternyata beliau coba menuliskan. Coba kalau diganti ininya bukan E tapi B. Ini hukum ampere. Ampere ya? Ampere. Sama dengan mu 0 J yang tadi ya, tadi sudah saya tuliskan ya. Mu 0 J yang tadi di bawah ini. Ya dari hukum kalau listrik menjadi magnet atau gerak ya. Nah, ini dia. Ini belum cukup. Ini belum cukup sehingga disitulah posisinya Pak Maxwell ditambahkan sama beliau mu 0 medan magnet
kemudian epsilon 0 respon medan listrik, tambah perubahan E. Nah, inilah kontribusi besar dari Pak Maxwell.